Selamat datang para pemirsa, saya Mufida Aisyah kembali di sini. Saat ini saya berada di lokasi KBTK Anasir, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, untuk meliput suatu isu yang sangat penting, yaitu menanamkan karakter bangsa sejak dini untuk Indonesia yang santun dan beradab. Dalam era perkembangan yang cepat ini, pendidikan karakter menjadi pondasi utama agar generasi mendatang dapat berkembang menjadi individu yang memiliki akhlak, etika, dan tanggung jawab. Oke pemirsa, sekarang kita akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu kepala sekolah dari TK ini. Halo Ibu, permisi, dengan siapa? Dengan Bu Sumiati. Oh, Ibu Sumiati. Permisi Bu, saya mau bertanya. Menurut Anda, bagaimana sih sekolah ini menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak sejak dini? Ya, untuk penanaman pendidikan karakter sejak dini di lembaga kami melalui banyak hal. Yang pertama terkait dengan keteladanan dari para gurunya. Hal ini juga penanaman karakter itu juga melalui pembelajaran setiap hari, pembiasaan, kemudian juga kegiatan-kegiatan agama. Nah, tentunya untuk penanaman karakter ini adalah suatu hal yang fundamental untuk anak-anak di usia dini ya. Karena bagaimanapun juga negara kita dengan falsafah Pancasila itu juga mengharuskan kita sebagai warga negaranya untuk senantiasa mencerminkan dalam keseharian itu adalah kehidupan yang nilai-nilai Pancasila itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini di TK kami juga sekaligus menjalankan nilai-nilai Pancasila serta penanaman karakter, karena penanaman karakter itu sangat penting nantinya untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita. Nah, anak-anak yang mempunyai karakter yang kuat, sopan, santun, jujur, dengan harapan nanti ke depannya mereka menjadi generasi emas, generasi yang bisa mengemban tugas kenegaraan dengan baik. Itu untuk kesehariannya, aplikasinya seperti apa? Nah, di lembaga kami ini ada keteladanan, misalnya kalau pagi datang dalam saat-saat anak-anak baru datang, itu ustazah menyambut, kemudian salim. Nah, saat salim itu anak diajarkan kepada anak tentang bagaimana menghormati orang tua, sopan santun, kemudian mendoakan, ya kan, dengan salam seperti itu, salim dan salam. Kemudian untuk keseharian keagamaan itu ada bagaimana mereka sholat berjamaah, menghargai temannya yang sedang sholat, kemudian tertib dalam waktu wudhu. Nah, itu juga mengajarkan karakter sejak dini. Itu Mbak, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Bu, nilai karakternya itu apa yang saat ini paling utama untuk ditanamkan? Baik, saya kira untuk nilai karakter itu semuanya mendasar ya. Yang paling penting itu adalah kejujuran ya. Karena untuk kejujuran, kemudian berakidah kuat ya, berakhlak kuat ya, insya Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental untuk membentuk generasi bangsa nanti yang masya Allah kuat secara akidah, secara ilmiah, dan mereka insya Allah menjadi generasi-generasi tangguh yang siap untuk berjuang di zaman-zaman yang pada saat ini tidak mudah ya, untuk tetap menjadi sosok yang di era-era yang banyak sekali tantangan yang luar biasa, terutama tantangan digital atau teknologi yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak punya kejujuran, kalau kita tidak punya akidah yang mendasar, insya Allah kita akan mudah untuk tergilas ya. Seperti itu Mbak.
Iya, terima kasih Bu Sumiati. Sama-sama. Pendidikan karakter tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga perlu ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat. Sejak kecil, anak-anak perlu dikenalkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, toleransi, dan penghormatan. Oleh karena itu, pembentukan karakter adalah salah satu kunci untuk menciptakan bangsa yang maju dan beradab. Permisi Kak, Iya, dengan Kakak siapa nih? kuliah. Oh, Kak Ulia ya? Iya, Kuliah ya Kak ya? iya kuliah. Prodinya apa Kak? Aku dari prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya Kak. Permisi Kak, saya mau bertanya nih. Boleh, boleh. Menurut Anda seberapa penting penanaman pendidikan dibangun sejak usia dini? Menurutku itu sangat penting karena pada masa itu anak pada tahap berada pada tahap yang meniru kemudian juga menyerap nilai-nilai lingkungan. Jika nilai baik yang diajarkan lebih awal, maka anak akan lebih mudah tertanam dan terbawa pada nanti waktu dewasa, gitu Kak. Oke. Ya. Terus saya mau bertanya lagi nih Kak. Boleh. Menurut Anda tantangan terbesar apa sih ketika membangun karakter generasi muda di era sekarang nih Kak? Menurutku tantangan besar di era sekarang itu dari kombinasi perubahan sosial, kemudian teknologi, sama lingkungan pergaulan yang sangat cepat. Karena pengaruh dari media sosial sekarang itu anak tuh dapat mudah meniru, kemudian lebih suka hidup instan, terus rentan itu bullying, kemudian apa ya, kecanduan HP gitu, kecanduan gadget. Kan banyak sekarang anak dan remaja yang lebih nyaman sama dunia gadget, tapi apa ya, nggak suka untuk interaksi nyata gitu tuh, kurang, komunikasinya jarang gitu. Terima kasih Kak atas Iya. jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, itu tadi adalah pemaparan dari Kak Ulia. Berdasarkan dari hasil wawancara tadi, bisa disimpulkan bahwa pembentukan karakter sejak dini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Dengan kolaborasi dari semua pihak, kita bisa menghasilkan generasi penerus yang santun, berakhlak, dan siap untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya Mufidah Aisyah, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.